Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyegel sebuah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di res area kilometer 42. Penyegelan itu dilakukan sebab didapati kecurangan dari pihak SPBU yang menggunakan alat untuk mempengaruhi literan BBM. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan Sabtu kemarin melakukan sidak dan menyegel salah satu stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU di daerah Karawang, yakni SPBU kilometer 42 di res area Karawang, Jawa Barat. Ini setelah ditemukan adanya kecurangan yang dilakukan SPBU res area kilometer 42, yakni penggunaan jumper yang dapat mempengaruhi hasil meteran atau takaran liter BBM sehingga konsumen mengalami kerugian akibat membayar BBM yang jumlahnya tak sesuai. Dalam setahun, SPBU terduga mendapatkan keuntungan sekitar 2 miliar rupiah dari kecurangan yang dilakukan. Ditemukan adanya dugaan tindak pidana bidang meteorologi legal yang terjadi di SPBU wilayah Kabupaten Karawang yang ada di sini. Ya. Apa itu? Pompa ukur BBM yang berada di SPBU ini terpasang alat tambahannya ini. Ini nggak boleh. Ini bisa mempengaruhi hitungan. Ya, misalnya angkanya 20 tapi bensinnya yang keluar 15. Saya beberapa kali ngetes. Termasuk ada yang dekat rumah saya tuh. Saya ngisi 40 liter dapatnya 30 gitu. Nah, karena ini alat tambahan ini tidak boleh dilarang. Yang disegel itu tuh. Nah, itu. Selain di Karawang, pihak PKTN Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan juga menemukan hal serupa di SPBU daerah Serang, Bekasi, Karawang, dan Bandung. Kegiatan pengawasan SPBU itu dilakukan dalam rangka perlindungan konsumen dan menjelang Hari Raya Besar Keagamaan Nasional atau HKBN. Dari Jakarta, Yunike Suwandi, Andri Panca, TV One mengabarkan. Pemirsa, kita telah terhubung bersama dengan Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga PKTN, Pak Moga Simatupang. Selamat sore, Pak Moga. Selamat sore, Alphard, Dina. Ya, Pak Moga, apa hasil dari temuan Kementerian Perdagangan ini? Tadi ditemukan ada 4 SPBU, dari berapa yang diperiksa, Pak? Apakah ini memang takutnya hanya puncak dari gunung es? Sebenarnya masih banyak yang seperti itu, Pak. Ya, sebetulnya pengawasan untuk SPBU ini selain Kementerian Perdagangan juga diberikan kewenangan kepada pemerintah provinsi, ya, khususnya DKI dan kabupaten kota seluruh Indonesia. Saya sudah membuat surat ke 509 kabupaten kota untuk melakukan pengawasan dalam rangka Hari Besar Keagamaan ini. Dan dari pengawasan yang kita lakukan itu terdapat 4 ya sementara ini. Dan sebetulnya ini SPBU ini sudah kita terap pada bulan Februari. Sepertinya pemasangan alat ini dilakukan setelah kita melakukan terap, Alphard. Ya, Pak Moga, ini apa yang bisa membuat, apakah memang ada celah, Pak, di pengoperasian SPBU ini sehingga banyak praktek-praktek seperti ini, Pak? Kenapa mereka bisa sampai melakukan hal seperti ini begitu? Nah, sebetulnya udah ada segelnya di situ, segel terap, Pak Alphard. Nah, cuman yang namanya oknum, ya dia mengakali dengan memasang alat seperti jumper itu, di mana jumper itu dapat mengatur volume pengisian bahan bakar yang dibeli oleh konsumen. Oke, tapi temuan di lapangan ini sudah berapa lama, Pak, mereka beroperasi dengan menggunakan jumper ini? Sudah cukup lamakah atau bagaimana? Terap kita lakukan pada tanggal 13 Februari tahun ini, Mbak Gina, tapi sepertinya dipasang setelah itu. Oke. Mereka beroperasinya itu menggunakan jumper itu sudah sejak tahun berapa? Seperti yang saya sampaikan tadi, kita terap ulang untuk dispenser ini pada tanggal 13 Februari 2024. Dan sepertinya setelah itu mereka lakukan, dan tim kami sedang melakukan pendalaman tepatnya kapan mereka pasang setelah kita lakukan terap ulang terhadap dispenser ini. Dina. Ukuran takaran yang diselewengkan itu rata-rata berapa, Pak? Jika memang misal isi 10 liter, dia dapat berapa liter bisa menyelewengkan? Nah, ini ada dari 8 dispenser, kita periksa 3 dispenser, ada 6 nozzle di situ terkait dengan Pertamax, Pertalite, dan biosolar.
Nah, nozzle itu sedang dilakukan pendalaman, kira-kira kerugian konsumen per liternya dikurangi berapa. Demikian Alphard. Baik, kami sebagai konsumen apa yang bisa dilakukan Pak untuk bisa mengidentifikasi jika ada kemudian dispenser-dispenser SPBU yang dimodifikasi seperti ini? Ya, pertama kan setiap kendaraan itu kan ada fuel tank ya, jarum fuel tank. Jadi bisa dicek. Kebiasaannya kalau kita isi 100.000 kan kelihatan itu jarumnya menuju ke arah garis ke berapa. Nah, kalau dilihat ada keraguan, itu bisa melaporkan kepada kami seperti di IG-nya Direktorat Metrologi atau SMS 0853 14 kali 1010. Oke, baik. Baik, nanti kita tunggu Pak penyelidikan lebih lanjutnya seperti apa. Terima kasih banyak Pak Moga atas waktunya sudah bergabung sama kami di Petang. Sehat selalu.